PM ya. Jadi dia keluarin pistol tuh. Kamu saya tembak ya. Berani-beraninya melawan pemerintah. Saya bilang tembak aja. Ditodongkan. Ditodongkan tuh pistol di sini saya. Ini pakai peredam nih saya. Saya tembak juga nggak akan ketahuan. Saya bilang tembak aja Pak sebenarnya. Kembali di Menolak Lupa yang dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan. Kita masih membahas tentang hal-hal yang menjadi persoalan Indonesia di masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. Saya bersama dengan Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778 yang juga seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan saat ini. Tadi sudah diceritakan bagaimana pertama kali masuk ke rumah tahanan militer Guntur di Jakarta Selatan, maksudnya dekat Manggarai, dekat Pasar Rumput. Betul. Itu dengar nama Guntur zaman itu kan sudah merinding bulu kuduk gitu ya. Seperti apa sih Guntur zaman itu? Jadi setahu saya Guntur itu memang Rendra juga sempat ditahan di sana. Rendra sama-sama dengan kami ini. Terus beberapa aktivis-aktivis yang lain, dan yang lebih sadisnya kalau yang masuk itu polisi sama Intel. Jadi Guntur itu adalah rumah tahanan militer. Iya. Militer-militer yang indisipliner, betul, yang melawan aturan hukum, termasuk juga polisi, karena pada waktu itu polisi adalah bagian dari militer. ABRI. Ya, ABRI. Ya. Sehingga kalau apa-apa di situ juga masuk, urusannya. Intel pun juga masuk ke sana. Intel juga masuk ke situ. Itu perlakuannya memang agak luar biasa ya. Saya melihat sendiri itu. Ini apakah perlu kita ekspor atau tidak? Segimana Bang? Jadi ada disuruh di gelas, disuruh kocok. Astaga. Udah kayak apa namanya? Kayak alpukat disuruh minum. Kalau nggak digebukin. Saya melihat betul. Saya coba melarang itu. Udah Zar, kau jangan ikut, kata yang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu sangat, ya secara manusiawi nggak tega saya ngelihat. Ada juga Intel yang masuk. Itu kepalanya ditutup sama karung, langsung digebukin, langsung lewat. Meninggal di situ. Anda lihat sendiri? Saya melihat. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Oke. Jadi akhirnya kita usul ke depan. Bagaimana kalau bisa kita dipisahkan dari tahanan-tahanan militer. Akhirnya usulan kita itu diterima. Kita hanya untuk tidak melihat yang seperti itu. Kita dipindahkan ke Blok B. Apa alat penyiksaan di sana itu? Macam-macam. Macam-macam caranya. Jadi, ya itu seperti saya katakan tadi itu, ada kolam lintah di bawah. Apa? Kolam lintah. Kolam lintah. Lintah itu udah kayak cendol. Jadi cendol? Kalau dilihat dari atas itu kelihatan tuh lintah semua. Ini kolamnya dibawa ke pinggir itu, tuh, artinya suruh mengaku atau nggak, kalau nggak cemplungin ke dalam, atau nggak kakinya aja dia. Jadi saya bilang, aduh subhanallah ini penyisaannya. Ada juga di situ kurungan yang kayak kurungan kandang burung. Oh, seukuran manusia. Iya, nggak bisa berdiri. Seukuran jongkok. Iya, cuma kita jongkok aja begitu. Jadi ada juga yang cuma bisa berdiri. Jadi dulu itu kalau saya boleh cerita tentang Guntur itu luar biasa. Tapi nggak tahulah sekarang apakah masih ada tuh alat-alat penyiksaan seperti itu. Walau alam. Nah, cuma saya sempat ngomong sama Damasri itu, kenapa sih harus seperti disiksa itu? Seperti ini? Lu tahu nggak, katanya? Saya ini masuk gara-gara polisi nih, katanya. Jadi ada dendam gitu antara tentara sama polisi itu. Sejak itu, sejak zaman itu sudah ada. Iya. Tapi sesama tentara nggak ada itu. Anehnya begitu. Dia terima dengan baik aja kalau tentara. Cuma ditanya apa kasus kan. Nah, yang lebih parah kalau misalnya ngerjain orang. Maksudnya memperkosa orang segala macam. Kejahatan seksual. Ya, wah itu habis itu. Benar-benar habis. Jadi memang kalau kita bicara tentang penjara itu memang sadis memang. Tapi apakah aktivis sipil yang masuk ke sana juga mengalami penyiksaan? Sempat ada. Dulu di situ ada GPI masuk. Gerakan GPI, Pemuda Islam. Ya.
Nah, dan juga ada dari Muhammadiyah juga. GPI itu sempat disiksa. Cuma untung saya udah di dalam. Saya bilang, ini teman-teman saya semua nih dah. Saya bilang. Akhirnya udah, mereka tidak ada apa-apain. Alhamdulillah. Tar dulu. Ini yang melakukan penyiksaan itu sesama tahanan? Bukan, tahanan nggak berani. Iya tahanan, tapi yang punya level gitu ya, tahanan yang punya kekuasaan. Kekuasaan. Kan kepala blok itu kan ada asisten-asisten. Iya. Nah, itulah yang melakukan penyiksaan. Nah, bisa jadi itu kalau petugasnya sendiri itu ada pesanan juga dari depan. Kalau tidak ada pesanan dari depan mungkin tidak. Kita pun juga pernah ada pesanan juga dari depan. Misalnya kita disuruh dicemplungin ke kolam segala macam. Ada itu. Nah, saya sempat mau dicemplungin ke kolam. Kolam apa? Kan itu ada kolam tuh, kalau tempat mandi itu pakai kolam. Mau diceburin ke sana. Karena ada perintah dari depan. Ya, apa kesalahan Anda sampai harus dibuat gitu? Iya, artinya saya harus mengaku. Jadi dulu saya itu dituduh antek-antek asing. Asing? Iya, dari Libya sana. Dari siapa? Gaddafi. Oh iya, waktu itu Gaddafi baru naik, ya betul. Saya dituduh kayak gitu. Saya dituduh bekerja sama dengan Profesor Ismail Sunni. Ismail Sunni UI. Ya, yang dari Muhammadiyah. Ya betul. Jadi saya dicoba-coba. Dicari kaitannya. Cari kaitan. Terus ya nggak ketemu lah. Saya nggak ada urusan Bandung Jakarta aja. Profesor Ismail Sunni memang kenal baik sama saya. Dia orang Aceh. Dan kebetulan rumah saudaranya dekat rumah. Saya kenal. Tapi kalau namanya yang lain itu nggak pernah. Loh, kan kamu dari HMI. Loh, Bapak tahu nggak? Yang ditanya bukan HMI aja. Ada dari PKMNI, saya bilang. Ada dari GMNI. Jadi jangan tuduh kita ini teroris yang akan merusak negara. Justru kita mau membangun negara Islam, negara ini dengan baik. Jadi saya diarahkan ke situ. Jadi saya kena membantah di depan, diperintahkanlah di belakang, nih hajar ini Nizar. Masih nggak ngasih. Bilang aja ke depan sudah, bilang. Itulah yang membuat saya selamat. Berapa lama di sana? Saya ada 8 bulan. Terus saya dipindahkan ke kampus kuning. 8 bulan? Iya. Itu apa yang Anda lakukan selama 8 bulan di sana? Jadi begini. Kan nggak mungkin setiap hari ada penyiksaan kan? Enggak. Jadi penyiksaan awal itu kan mulai, kita kan dipanggil ke Kodam. Oke. Kodam Lima Jaya itu yang di mana tuh? Cawang. Nah, bolak-balik itu. Nah, terus ya kita masih sempat dikasih main bola lah. Itu ada lapangan main bola. Yang di Cawang itu? Bukan yang di... Oh, yang di dalam pasar rumput, yang di dalam. Nah, jadi ketika kita main bola itu, saya melihat ada ular. Ular apa? Ada ular apa? Sanca. Ular sawah ya, bukan ular sawah. Ya, saya melihat tidak begitu. Kan saya orang geologi. Saya pernah juga belajar bagaimana menjinakkan ular. Oke. Saya tangkap tuh ular itu, saya pelihara. Nah, saya pelihara, saya bikinkan kandangnya. Nah, orang-orang Guntur tuh tahu itu. Zar, apa yang kamu? Ya ini biar dia juga senang gitu dipelihara. Nah, yang lebih menyenangkan saya begini. Kakak ipar saya itu penjahit. Penjahit datang menusuk saya. Pakai baju batik. Terus pem-pem depan, wah, kamu kok batiknya bagus, kata penjahit. Iya, saya bikin sendiri. Emang kamu punya? Iya. Apa bapak mau saya bikinkan? Dibikinkan lah tuh berapa orang yang di depan tuh. Udah aman saya. Aman saya di bolak pergi ke rumah kakak saya kan. Karena dekat ya, pasar rumput ke ini. Kalau saya dia nggak pakai baju baju biasa aja. Udah ajak makan di rumah, udah masuk lagi. Ya. Tapi 8 bulan? 8 bulan. Nggak ada persidangan? Belum ada persidangan. Nggak ada persidangan. 8 bulan Anda masuk aja di situ udah. Jadi akhirnya saya karena dianggap sudah selesai pemeriksaan, dipindahkan ke kampus kuning. Apalagi itu kampus kuning? Kampus kuning itu adalah bukan bekas asrama tentara Tajimalela di Bekasi. Di jalan apa saya lupa. Narogong itu ya? Narogong kali ya. Iya. Asrama itu waktu itu belum selesai. Jadi karena mahasiswa yang ditahan banyak,
Banyak yang dikirim ke sana. Banyak sekali. Banyak sekali. Taruhlah di tempat yang belum jadi itu. Iya, ada AM Fatwa juga di situ. AM Fatwa di situ. Dato Tasmara. Banyak ada tokoh-tokoh yang ditahan di situ. Nah, saya dibawa ke sana. Tapi waktu mau pindah ke Kampus Kuning, ular saya bawa. Ular saya bawa di ransel. Dikasih nama nggak tuh ular? Enggak, tapi dia udah jinak. Kan saya ingin kepalanya dia diam aja. Yeah. Masukkan di dalam ransel. Udah, saya bawa ke Kampus Kuning. Nyampe di Kampus Kuning, saya kan ditempatkan satu kamar sama Toto Tasmara mungkin. Oh iya. Kemudian menjadi dai ya. Iya. Tempatnya itu ransel saya taruh di pojok, saya dipanggil untuk lapor dulu. Karena baru datang. Iya. Jadi ada intern yang iseng nih. Dibuka lah langsung. Diperiksa ransel yang keluar pertama tuh ular. Teriak. Kaget orang sekampus Kuning. Ada apa tuh di kamar ini? Oh, iya, saya bilang ada apa? Ada ular. Nah, saya bilang itu kan peliharaan saya, kenapa diganggu? Saya bilang. Untuk Anda nggak dipatok. Itu awal masuk ke Kampus Kuning. Sudah bikin cerita kayak gitu. Kita akan lanjutkan cerita tentang Kampus Kuning sesaat lagi setelah jeda berikut. Sangunya dari Bang Hariman. Bang Hariman, aduh luar biasa. Jadi memang persahabatan antar aktivis itu luar biasa. Nah, itu yang saya salut betul itu. Kalau di sana jadi nggak ada siksaan segala macam, nggak ada. Di Kampus Kuning? Di Kampus Kuning. Sudah nggak ada. Cuman nggak boleh kemana-mana secara ini aja ya. Kita dikumpulkan situ. Berapa lama di sana, Bang? Sekitar 2 bulan saya. 2 bulan. Terus